إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz kita sampai bab Menja'a waqad faraghal imam, bab orang yang datang ke jamaah dan jamaah sudah selesai. Ternyata karena rahmat Allah SWT masih mendapatkan pahala jamaah. Itu kesimpulannya, tapi kita baca hadis yang diangkat gitu ya. An Sa'id bin al-Musayyib qala hadara rajulan minal ansari. Tidaklah aku ingin menyampaikan hadis ini kecuali berharap pahala kepada Allah SWT. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddaa ahadukum fa ahsana al-wudu'a, apabila salah satu di antara kalian wudu dan memperbaiki wudunya, maksudnya wudu dengan sebaik-baiknya, thumma kharaja ila shalah, lalu setelah wudu keluar dari rumahnya menuju ke tempat sholat, maksudnya ke masjid, lam yarfa' qadamahul yumna illa kataballahu lahu hasanah, tidaklah mengangkat kakinya yang kanan, maksudnya mengangkat melangkah ya. Maksudnya adalah melangkahkan kakinya yang kanan, kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan. Walam yadqa qadamahu yusra illa khattallahu azza wa jalla anhu sayyi'a, dan tidaklah melangkahkan kakinya yang kiri kecuali dihapus satu dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyuqarrib ahadukum aw liyuba'id, maka silahkan memilih tempat tinggal dekat dengan masjid atau memilih yang jauh. Jadi setelah wudhu terus berangkat ke masjid. Ini hadis Rasulullah diceritakan oleh sahabat Ansor yang mau meninggal. Rasulullah bersabda, kalau wudhu di rumah dan wudhu dengan sebaik-baiknya lalu berangkat ke masjid, setiap langkahnya yang kanan mendapatkan pahala atau dicatat satu amal kebaikan, melangkah kakinya yang kiri dihapus satu kesalahan atau satu dosanya. Karena itu silahkan yang kepingin rumahnya dekat dengan masjid, yang kepingin rumahnya jauh, masing-masing ada kelebihannya ya, masing-masing ada kelebihannya. Ada yang dinasihati Rasulullah agar bertempat dekat dengan masjid, ada yang tidak boleh mendekat ke masjid. Nah, adapun orang secara umum silahkan memilih yang lebih utama baginya. Kalau rumahnya jauh, malas, sering ketinggalan, sering nggak ke masjid, kalau gitu jangan milih yang jauh gitu. Kalau rumahnya jauh, semangatnya tidak berkurang gitu, dan tidak ketinggalan, maka yang jauh lebih bagus daripada yang dekat. Nah, itu maksudnya gitu. Silahkan gitu, memilih yang dekat atau yang
jauh, mana yang lebih baik, yang cocok buat dirinya. Fa in atal masjidah fa shalla fi jama'atin ghufiralah. Apabila datang ke masjid dan sholat jamaah, ya, maka diampuni dosanya. Fa in atal masjidah wa qad shallu ba'dun wa baqiya ba'dun shalla ma adraka. Jika datang ke masjid, jamaah sudah sholat sebagian, belum selesai sebagian, misalnya ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat, nah ya, sudah berlalu sebagian tapi masih menjumpai sebagiannya, maka sholat mengikuti yang tersisa itu. Wa atamma ma baqiya, dan menyempurnakan kekurangannya. Karena dzalika, maka dia diberi jamaah, diberi pahala atau dicatat ikut jamaah itu. Fa in atal masjid wa qad shallu, jika datang ke masjid dan jamaah sudah selesai. Fa atamma sholata kana kadzalika, dan ia sholat dengan sempurna. Ketinggalan sholat sendiri dengan sempurna, tujuannya adalah jamaah, sampai di masjid ternyata jamaah udah selesai, dia sholat sendiri dengan sempurna, karena kadzalika dia tetap dicatat mendapatkan jamaah itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddu'a fa ahsana wudu'ahu, siapa yang berwudu dan wudu dengan sebaik-baiknya, thumma roha, lalu ia menuju ke masjid, maksudnya berangkat menuju ke masjid, fawajadan nasa qad shallu, ternyata sampai di masjid orang-orang sudah selesai, a'tahullahu mithla ajri man shallaha wa hadaraha, ia tetap diberi pahala seperti menjumpai jamaah, seperti orang yang sholat berjamaah, yang menghadiri jamaah. La yang kusudzalika min ujurihim syai'a, dan itu tidak mengurangi pahala orang-orang yang jamaah tadi itu. Jadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala untuk mendorong umat Islam, apapun masalahnya hendaknya tetap agar berjamaah. Dan ini tidak boleh difahami itu lambat-lambat ketinggalan, yang meskipun ketinggalan dapat pahala jamaah, bukan gitu. Kenapa? Karena ketinggalan itu banyak kekurangan, bukan kekurangan, banyak janji-janji lain yang tidak didapatkan oleh orang yang ketinggalan. Telah kita baca yang menjumpai takbiratul ihramnya imam 40 hari, jamaah selama 40 hari tidak ada yang lubang, bahasa kita gitu ya, 40 hari 5 waktu tidak ada yang lubang. Setiap jamaah menjumpai takbiratul ihramnya imam, maksudnya menjumpai takbiratul ihramnya imam, dia sudah di shaf imam takbir, jadi menjumpai takbiratul ihramnya imam. Nah, maka dijanjikan oleh Allah 2 hal, dijanjikan bersih dari sifat kemunafikan, dan dijanjikan tidak kesentuh api neraka. Nah, ketinggalan, nggak dapat janji itu. Yang kedua, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awwal, Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang di saf awal. Nah, kalau dia ketinggalan kan nggak, terlambat atau nggak di awal kan nggak di saf awal. Nah, jadi itu intinya, bahwa ini karunia Allah. Orang itu meskipun wah ini ke masjid ketinggalan, enggak, berangkat aja. Kenapa? Karena ada mobil dipindah soalnya di depan rumah mobil. Oh, iya. Break dulu sebentar, ada yang Avan yang mobilnya Altis AE 19 berapa tadi ya, mohon dipindahkan karena mau keluar. Terima kasih. Afwan Ustaz. Enggak apa-apa, karena ada yang punya hajat, supaya yang taklim tidak mengganggu orang. Jadi enggak apa-apa gitu. Nah, kembali dah. Hadis tadi itu adalah karunia Allah SWT. Karena itu hendaknya orang Islam itu perhatian terhadap jamaah 5 waktu, dan
karena sesuatu hal terus wah ini ketinggalan enggak gitu, berangkat saja. Orang nanti kalau udah selesai tidak apa-apa. Nah itu malu ah. Nah itu yang nggak benar gitu ya. Bahwa ibadah itu gitu ya, urusan individu dengan Allah SWT. Nah malu terus akhirnya tidak mendapatkan kebaikan akhirat, itu adalah satu kesalahan. Itu adalah satu kesalahan. Malu bukan untuk meninggalkan yang baik gitu. Nah jadi ini penting untuk diperhatikan. Intinya bahwa karunia Allah SWT. Karena itu meskipun apabila karena sesuatu hal sehingga terlambat, maka datang ke masjid untuk niatnya adalah jamaah, maka itu tetap mendapatkan. Adapun apabila sudah nyata-nyata, lah orang-orang sudah buyar semuanya, itu. Nah sudah gampangannya ini ketinggalan enggak ya? Bukan begitu, tapi sudah jelas buyar semuanya, maka itu beda lagi babnya. Gitu. Jadi menjumpai sedikit dinyatakan mendapatkan pahala jamaah. Bahkan orang-orang sudah selesai, dia baru datang, tetap mendapatkan pahala jamaah. Tapi kalau sudah buyar semuanya, sudah gampangannya kamu berangkat ya sudah pasti tidak jamaah. Berarti itu hatinya sendiri sudah ini berangkat tapi nggak jamaah, sudah itu beda lagi. Yang dibahas di sini adalah itu niatnya jamaah, itu mudah-mudahan masih dapat. Ternyata sampai di masjid orang-orang sudah salam, bahkan sudah ada 1-2 yang mulai sholat ba'diyah kayak gitu ya. Nah insya Allah tetap masuk di dalam hadis ini, tetap dicatat oleh Allah seperti orang yang menjumpai sholat jamaah. Tetapi keutamaan lain seperti menjumpai takbiratul ihramnya imam, itu gak dapat. Jangankan yang itu, ketinggalan 1 rakaat aja gak masuk gitu ya. Tentang keutamaan menjumpai takbiratul ihramnya imam. Yang kedua, kalau tidak di shaf awal berarti tidak mendapatkan keutamaan shaf awal. Nah itu diantara keutamaan. Karena itu ini bukan berarti untuk dasar untuk santai-santai atau untuk meremehkan. Berikutnya, ad-dukhulu ma'al imami ala ayyi halin kana. Makmum masbuk begitu sampai di shaf langsung takbir apapun keadaan imam. Langsung takbir untuk masuk ikut jamaah, gabung jamaah apapun keadaan imam. Alhamdulillah dengan semaraknya taklim di masjid di mana-mana, akhirnya sekarang hampir tidak kita jumpai kecuali sangat jarang gitu. Dulu di awal-awal kita gampangannya di Surabaya, saya di Surabaya mulai tahun 2000. Mulai tahun 2000, sekarang 2023 berarti 23 tahun gitu ya. Nah itu biasa bahwa kalau orang yang masbuk itu misalnya imamnya itu sujud, nunggu sampai berdiri baru takbir terus ikut. Nanti kalau ternyata tahiyat awal atau bahkan tahiyat akhir baru takbir ikut, tapi waktu sujud nah itu nunggu. Nah petunjuk yang benar begitu sudah di shaf langsung takbiratul ihram apapun keadaan imam. Nah imamnya sedang sujud, takbir langsung ikut sujud. Imamnya ruku, takbir langsung ikut ruku. Imamnya duduk, takbir langsung duduk. Nah jadi berdiri menghadap kiblat, sudah di shaf, takbiratul ihram, terus mengikuti keadaan imam. Nah itu jadi tidak menunggu sampai berdiri atau tidak menunggu tahiyat awal baru ngikut atau tahiyat akhir baru tidak itu, tapi langsung gitu. Nah apakah dihitung rakaat itu? Jawabannya apabila masih menjumpai rukuknya imam, maka menjumpai rakaat itu.
Jadi imamnya dalam keadaan ruku. Ruku setelah baca Fatihah, baca surat Allahu Akbar, ruku. Nah itu bungkuk, itu posisi 90 derajat itu ya. Ya intinya bahwa bungkuk itu. Nah itu adalah ruku. Ketika masih menjumpai ruku, maka dapat rukhsah dihitung menjumpai rakaat itu. Nah itu rukhsah. Padahal ada rukun-rukun yang ketinggalan, dan ketinggalan rukun kan nggak boleh kan gitu ya. Itu pemahaman sahabat dan pemahaman kita semua ketika belajar. Tapi sahabat diberitahu oleh Rasulullah, akhirnya ngikut Rasulullah SAW. Jadi yang menjumpai ruku menjumpai rakaat itu. Nah jadi itu. Jadi pemahaman awal memang seperti itu, tapi ternyata ada hadis khusus tentang itu. Dan ini banyak contoh gitu. Di dalam pembahasan khutbah Jumat wajib didengar. Tidak mendengar sia-sia. Ibadah apapun harus ditinggal untuk mendengarkan khutbah. Dan itu pemahaman dasar, dan sahabat pun pemahamannya kayak gitu. Akhirnya ada sahabat yang terlambat, Rasulullah sedang berkhutbah, masuk terus langsung duduk. Kenapa? Karena pemahamannya khutbah itu harus didengar, semua ibadah harus ditinggal. Ternyata Rasulullah SAW waktu khutbah menghentikan khutbahnya dan menyanyikan, wahai fulan, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Belum wahai Rasulullah, berdirilah dan sholatlah. Terus Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Akhirnya difahami bahwa pemahaman awal memang seperti itu, tapi untuk tahiyatul masjid meskipun khotib sedang berkhutbah harus dilakukan. Nah itu juga gampangannya karena ada hadis khusus masalah ini. Nah terus menjumpai rukuk juga seperti itu. Menjumpai rukuk juga seperti itu. Jadi Fatihah itu rukun, gitu ya. Fatihah itu rukun, dan bahkan ada hadis secara khusus tentang Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, sampai seperti itu. Nah, tetapi untuk rakaat pertama bagi makmum masbuk ketinggalan Fatihah, bahkan nggak sekedar ketinggalan Fatihah sampai ketinggalan surat sampai imam ruku, dia menjumpai ruku, ternyata itu disabdakan oleh Rasulullah SAW, man adraka raka'atan faqad adraka shalah, yang menjumpai ruku menjumpai salat itu. Nah karena itu maka menjumpai ruku dihitung 1 rakaat, dan difahami oleh ulama rukhsah, dan itu 4 mazhab tidak ada khilaf. Meskipun ada khilaf, tapi dari 4 mazhab semuanya gitu, pemahaman yang dipegang oleh 4 mazhab semuanya sama, bahwa menjumpai ruku menjumpai rakaat itu. Nah ada sedikit perbedaan, tapi perbedaan itu sangat lemah gitu ya. Karena itu langsung menjumpai ruku menjumpai rakaat. Nah kalau tidak menjumpai ruku, misalnya sami Allah liman hamidah, dia baru masuk langsung ikut Allahu Akbar, gabung ke salat itu, dan rakaat pertama ini tidak dihitung. Kenapa? Karena dari awal rakaat sampai ruku kalau sudah tertinggal, maka langsung diperintah ikut masuk, tapi tidak dihitung rakaat yang pertama ini. Berarti nanti dia harus nambah. Nah, An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa Muadz bin Jabal, dan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an juga. Qala, dua-duanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumus sholata," apabila kalian mendatangi salat, wal imamu ala halin, dan imam itu dalam satu keadaan, maksudnya keadaan dalam salat, entah berdiri, entah i'tidal, entah ruku, entah sujud, entah duduk, yang penting imam dalam satu keadaan, fal yasna kama yasnaul imam, maka hendaklah langsung ia melakukan seperti yang dilakukan oleh imam.
Nah itu. Nah karena masuk ke sholat itu harus takbiratul ihram, maka takbir dulu Allahu Akbar, terus bergabung gitu, melakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Mata tu'addu birrok'ah, kapan dinilai mendapatkan rokaat itu? Tadi sudah kita pahami, tapi ini singkat saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun." Apabila kalian datang ke sholat, kami sedang dalam keadaan sujud, fasjudu, maka langsung sujud. Nah, maksudnya takbiratul ihram dulu karena harus masuk dengan takbiratul ihram, terus langsung sujud. Wala ta'udduha syai'an, dan jangan dihitung rakaat ini. Wa man adraka rak'ata faqad adraka shalat, dan yang menjumpai ruku dia menjumpai salat itu, maksudnya rakaat itu. Nah, itu. Jadi jelas ya, menjumpai sujud tidak dihitung. Dihitungnya apabila menjumpai ruku. Lah bagaimana dengan i'tidal? Karena Rasulullah SAW menjelaskan dihitung itu apabila menjumpai ruku, maka setelah ruku itu tidak dihitung. Nah, adapun hadis tentang orang yang ruku jauh di belakang shaf, apa maksudnya? Karena menjumpai jamaah itu sangat penting, maka saking perhatiannya sahabat, ada yang ketinggalan begitu masuk pintu masjid ya, jamaah itu di depan karena tidak penuh ya, cuma di depan. Nah, terus jamaah posisinya ruku di depan pintu, langsung takbir Allahu Akbar, ruku, terus maju sambil ruku, maju sambil ruku. Ada hadis seperti ini. Hadis ini tidak satu, dilakukan oleh sahabat. Ada hadis yang sambung dengan teguran Rasulullah kepada sahabat itu setelah sholat, dan ada hadis lagi bahkan dari sahabat besar itu yang dilakukan meskipun bukan meskipun ya, bahkan setelah Rasulullah meninggal itu ada. Tapi kebanyakan ulama menjelaskan bahwa yang dijadikan pegangan adalah yang ada teguran Rasulullah SAW itu. Nah itu. Kita baca An Abi Bakrah radhiyallahu an, dari Abu Bakrah radhiyallahu an, annahu intaha ilan Nabi sallama wa huwa raqi, sesungguhnya dia sampai ke Nabi SAW dan Nabi dalam keadaan ruku. Faraka qabla ayyasila ila shaf, maka ia langsung ikut ruku, tapi tetap pemahaman dari hadis yang lain, takbir, setelah takbir langsung ikut ruku. Karena takbiratul ihram itu apabila memulainya tidak takbiratul ihram, salatnya tidak sah. Jadi takbir, setelah takbir terus ruku, belum sampai shaf. Nah, terus jalan menuju ke shaf sambil ruku. Fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zadakallahu hirsan wa la ta'ud, semoga Allah semakin menambah ke dalam hatimu perhatian untuk mengikuti jamaah. Semoga Allah menambah ke dalam hatimu perhatian, wala ta'ud, dan jangan kamu ulangi kayak gitu. Berarti tidak boleh diulang, berarti yang akan datang jalan aja ke shaf, nanti di shaf baru mulai. Kalau menjumpai ruku dapat rakaat itu, kalau nggak menjumpai nanti tinggal nambah, karena itu tidak dihitung. Kenapa? Karena ini tidak boleh diulang. Wa an Atha annahu sami'a bin Zubair 'alal mimbari yaqul, dan dari Atha ibn Abi Rabah adalah tabi'in. Ada masalah yang sangat masyhur
yang berkaitan dengan Atha ibn Abi Rabah ya. Kan sering kalau ada orang umroh bahkan haji gitu ya, itu kalau ada waktu kan keluar ke tanah halal, ambil mikot, umroh lagi, keluar lagi ke tanah halal, ke Tan'im atau ke Ji'rana atau ke Qarnul Manazil, atau tergantung arahnya. Intinya keluar ke tanah halal terus ngambil mikot terus umroh lagi, berkali-kali kan gitu ya. Di zaman Nabi nggak ada kayak gitu, di zaman sahabat nggak ada, di zaman tabi'in mulai ada. Nah, Atha ibn Abi Rabah ini salah satu imam di kalangan tabi'in. Ditanya masalah itu, jawabannya, aku tidak tahu apa yang mereka dapatkan dari mengulangi umrah itu, dosa atau pahala. Nah, jadi umrah yang kedua, yang ketiga dalam sekali berangkat itu, imam tabi'in mengatakan aku tidak tahu yang mereka dapatkan itu dosa atau pahala. Kenapa? Karena di zaman Nabi, di zaman sahabat itu tidak ada. Nah itu, jadi sekali berangkat itu hanya untuk satu ibadah. Nah, adapun yang melarang satupun dari kalangan ulama dari awal tidak ada yang melarang. Kenapa? Karena di zaman tabi'in itu muncul tidak ada yang melarang. Tambah ke belakang ditanya sah apa enggak? Insya Allah sah, mudah-mudahan dapat pahala, tapi tidak sesuai tuntunan. Itu jawaban yang paling masyhur. Ya. Insya Allah sah. Kenapa? Karena syarat dan rukunnya kan terpenuhi. Dan ibadah itu dikatakan sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Itu diterima oleh Allah apa enggak? Mudah-mudahan itu ya. Mudah-mudahan diterima. Kenapa? Mereka kan sudah melakukan ibadah, tapi tidak sesuai tuntunan. Yang lebih baik lakukanlah yang sesuai tuntunan. Orang tua didoakan, dimohonkan ampun gitu ya. Kalau mau mengumrohkan orang tua atau kakek nenek atau siapapun, itu dari awal gitu. Misalnya sudah pernah umroh, terus umroh lagi atas nama bapaknya, atau ibadah yang untuk dirinya juga masih banyak ya. Umrohnya itu yang atas nama, misalnya oh bapak nggak sempat, ya umroh atas nama bapak. Nah tapi sholat di sana kan bukan atas nama bapak ya, dan sholat sekali sama dengan 273 tahun. Itu tidak atas nama orang lain, yang atas nama umrohnya aja. Nah, karena itu di dalam beragama itu cukupkan dengan yang ada di dalam Quran dan hadis gitu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini atau kalau untuk mutawif atau mukimin, mutawif apabila dia mikotnya di Madinah, atau untuk mukimin kalau misalnya dalam rangka jadi mutawif itu, ulama pun itu kan gampangannya mimpi gitu ya, itu tidak ada tadi yang melarang yang gitu. Tapi kalau ibadah yang asli itu umroh itu tidak tiap hari, meskipun orang Mekah sendiri gitu. Nah kalau di zaman sekarang itu yang mingguan itu banyak, khususnya orang dari jauh terus kerja di Mekah atau di sekitarnya. Nah Jumat Sabtu di Saudi itu libur. Nah Kemis di sekitar kota-kota sekitar, misalnya kerjanya di Riyadh atau Kemis itu berangkat ke Masjidil Haram umroh, sekalian bermalam sholat Jumat, habis Jumatan pulang. Itu banyak. Karena itu di hari-hari normal yang paling ramai itu malam Jumat. Kenapa? Karena liburnya di Saudi itu Jumat. Kalau libur 2 hari Jumat Sabtu,
Nah, mereka yang kerja di sana, nah itu memanfaatkan untuk umroh, akhirnya Kamis sore setelah kerja langsung berangkat umroh malam, istirahat besok pagi Jumatan di Masjidil Haram. Nah itu sampai sekarang banyak. Itu. Nah, An Atha ibn Abi Rabah annahu sami'a ibn Zubair, ia mendengar Ibnu Zubair alal mimbar, di atas mimbar yaqul, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, wan nasu ruku'un, dan orang-orang sedang ruku', falyarka, maka hendaklah langsung ruku', hatta yadkhul, sehingga ia masuk, thumma yadibbu raqi'an hatta yadkhula fis shaf, lalu jalan dalam keadaan rukuk menuju ke shaf, fa inna dzalika sunnah, maka sungguh itu adalah sunnah. Gitu ya. Wa Zaid bin, nanti kita di akhir kita kasih catatannya. Wa Zaid bin Wahb bin qala, dan dari Zaid bin Wahab ia berkata, kharajtu ma Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, aku keluar bersama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat besar, gitu. Sahabat besar, sahabat yang usianya juga bukan tatkala Rasulullah hidup masih muda, ndak, gitu. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal, salah satu wasiat Rasulullah untuk mengambil agama ini adalah dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang akhirnya menjadi habrul ilm, yang menjadi sahabat yang sangat terkenal untuk menyampaikan ilmu Rasulullah, gitu. Dan dia dari kecil sangat kuat untuk menuntut ilmu dari kecil, dan dia ketika bayi itu yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah jadikanlah dia betul-betul faqih dalam agama, betul-betul faham di dalam agama, walim butakwil, dan ya, ajarkanlah ya Allah dia pemahaman Quran. Akhirnya itu jadi yang paling terkenal di dalam mengajarkan ilmu. Ketika Rasulullah meninggal, Ibnu Abbas masih belum balik, gitu. Ketika Abu Bakar yang jadi khalifah sampai meninggal 2 tahun, Ibnu Abbas masih belum balik. Berarti kan masih kecil ya. Ketika Umar yang jadi khalifah di awal-awal tahun belum balik, baru setelah balik terus tidak lama dia jadi ulama sahabat meskipun masih muda. Nah, Ibnu Abbas sepeninggal Rasulullah SAW itu belajarnya ke Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Belajarnya ke Ibnu Mas'ud. Bahkan itu salah satu hadis awal belajarnya itu Ibnu Mas'ud keluar sebelum subuh dari rumahnya menjumpai Ibnu Abbas itu tiduran di depan rumahnya, dan rumah di zaman dulu itu pasir, nggak di plaster, di porselin, di itu enggak, gitu ya, tiduran depan rumahnya. Kaget terus, siapa? Ternyata Ibnu Abbas. Ada apa dengan itu? Gitu. Saya datang untuk belajar, tapi menunggu keluarnya untuk keluar bersama Ibnu Mas'ud menuju ke masjid untuk belajar sambil berjalan. Nah, lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, gitu, jangan begini, kamu maunya hari apa, kapan aku akan datang, seperti itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah bersikap kepada ahlul bait. Berarti ahlul bait itu harus dimuliakan, harus disinjung. Ternyata dia masih kecil itu menjawab, sesungguhnya ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Dan itulah pesan Rasulullah SAW. Nah, jadi itu Ibnu Mas'ud, kamu adalah ahlul bait, aku datang, bukan kamu yang mendatangi saya. Gitu. Kamu perlu belajar apa, aku ajarkan di mana kamu mau. Tapi Ibnu Abbas yang masih kecil, enggak, ilmu itu yang didatangi, gitu. Nah, kita kembali dah. Saya keluar bersama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an min darihi ilal masjid, dari rumah Ibnu Mas'ud ke masjid. Falamma tawassatnal masjida, kita di tengah-tengah masjid, raka'a imam, imamnya ruku, berarti ketinggalan di tengah masjid, imamnya ruku.
Fakabbara Abdullahi wa kabbar wa raka'tu ma'ahu. Ibnu Mas'ud di tengah belum sampai shaf itu takbir, terus ruku, maka saya ikut takbir dan saya ikut ruku gitu. Tsumma masyaina hatta intahaina ila shaf, lalu kita sambil ruku jalan menuju ke shaf. Hina rafa'al qaumu ru'usahum, sampai di shaf orang-orang mengangkat kepalanya, i'tidal maksudnya gitu. Falamma qadal imam, setelah selesai imam selesai as-salata, setelah imam selesai salat, kumtu wa ana ara anni lam udrik, aku berdiri karena aku berpemahaman belum menjumpai rakaat awal. Jadi rukuk di tengah shaf terus jalan gitu. Fa akhadha Abdullah ibnu Mas'ud biyadi wa ajlasani, Ibnu Mas'ud memegang tanganku dan mendudukkanku. Ibnu Mas'ud sahabat besar tadi itu ya. Tsumma qala innaka qad adrakta, sungguh kamu telah menjumpai. Ada faedah di sini. Faedah yang pertama bahwa hadis tentang ruku, masuk masjid ruku, di tengah terus ruku, itu ada hadis yang seperti ini tidak satu. Tadi disabdakan oleh Ibnu Zubair waktu khutbah di atas mimbar, dan dia juga sahabat, dan Ibnu Mas'ud juga sahabat, dan Rasulullah sudah meninggal gitu. masih terus seperti itu gitu. Tapi karena ada hadis yang tadi itu disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyatakan fala zadakallahu khirsan wala ta'ud, akhirnya kebanyakan ulama itu memberikan penjelasan hadis itu apabila sama-sama sahih, ada yang ada tambahannya itu sahih, maka tambahan itu ada makna ziyadah, ada makna tambahan di dalam masalah hadis. Berarti ini nggak salah, ini juga nggak salah, ini yang ada tambahannya, yang tambahannya itu berarti itu yang tidak ada di situ. Akhirnya yang lebih dipegang adalah bukan ruku di depan, tapi nunggu ruku di shaf. Kenapa? Karena meskipun ini hadis, tetapi hadis ini dengan hadis itu sama, ini pendek, itu panjang, sama-sama sahih, maka yang panjang itu ada makna tambahan. Nah, gampangannya itu seandainya kita asal ngomong gitu ya, bisa jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu dan Ibnu Zubair dan yang lain itu adalah pemahaman awal, dan belum ada kasus yang dia laporkan kepada Rasulullah, sementara Abu Bakar sudah melaporkan pemahaman dan menyampaikan kejadian itu pada Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan wala ta'ud, jangan kamu ulang. Nah itu satu. Karena itu tidak diulang ruku di depan tadi itu. Itu yang berkaitan dengan ini. Adapun menjumpai ruku, menjumpai rakaat, tiga-tiganya sama. Ya, Abu Bakar melaporkan kepada Nabi, tidak diperintah untuk nambah. Hadis Nabi langsung yang menjumpai ruku, menjumpai rakaat itu. Yang kedua, hadis Abu Bakar ruku di depan pintu, tidak diperintah oleh Rasulullah SAW menambah. Jadi disampaikan oleh Rasulullah bahwa dia menjumpai di depan pintu, akhirnya rukuk di depan pintu, terus yadubu hatta intaha ila shaf, terus jalan sambil rukuk sampai di shaf gitu. Tidak diperintah oleh Rasulullah SAW menambah. Ibnu Zubair menyampaikan di dalam khutbahnya, Abdullah bersama sahabatnya tadi itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu rukuk di shaf di tengah masjid, terus jalan menuju ke shaf. Dia mengira belum dapat rakaat itu berdiri, tapi ditarik, jelas menjumpai rakaat, menjumpai rukuk, menjumpai rakaat itu. Nah, berikutnya agak panjang, nggak ada kaitannya
pendek-pendek tapi ada kaitannya semua. Insya Allah kita baca minggu yang akan datang. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebentar, monggo dipersilahkan. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengantar kajian sampaikan bahwa ke masjid langkah kanan langkah kanan dimintai pahala, langkah kiri menghapus dosa. Artinya ini kan bisa dimaknai sebagai sebuah sunnah Nabi berjalan ke masjid, merupakan sunnah Nabi. Artinya berjalan kaki ke masjid lebih utama dibandingkan dengan naik kendaraan. Yang kedua, memahami hadis ini kan tafsirnya sangat matematis. Artinya kalau dari rumah kita ke masjid 1000 langkah, pahala kita kan 1000 langkah, 1000 pahala. Dosa kita terhapus 1000 dosa terhapus. Bagaimana dengan yang tafsir terhadap orang naik kendaraan? Yang kedua. Yang ketiga, zaman Nabi bisa saja orang naik kendaraan, naik onta. Apakah ada gambaran terhadap tafsir ini yang dikaitkan dengan apakah ada zaman sahabat orang naik onta? Jika mereka tidak, kenapa tidak onta juga tidak dibahas ketika hanya berjalan kaki? Jadi itu sudah kita lewati keutamaan jalan kaki ke masjid daripada naik kendaraan, dan dua-duanya ada hadisnya. Jadi di zaman Nabi naik kendaraan, naik unta gitu, atau naik keledai atau naik kuda, itu dibahas di dalam hadis, dan jalan kaki lebih baik daripada naik kendaraan. Jadi itu dibahas. Adapun keutamaan jamaah tetap lebih tinggi gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan jamaah, jalan kaki atau kendaraan, lebih baik jalan kaki daripada naik kendaraan. Nah, tapi kalau jalan kaki ketinggalan, tapi hadisnya tidak sampai serinci itu. Hadisnya gitu, jalan kaki lebih baik daripada naik kendaraan. Itu karena kalau jalan kaki tadi itu, adapun hadis kaki kanan kaki kiri, ada yang setiap langkah mendapatkan pahala, menggugurkan dosa, dan diangkat derajat. Ada hadis yang kayak gitu. Adapun ini tadi itu babnya itu bukan bab jalan menuju ke masjid. Babnya tadi itu menjumpai imam seperti apa keadaannya gitu, maka mengikut. Ketinggalan tetap dicatat sebagai orang yang sholat jamaah. Itu babnya. Nah, hadisnya tadi itu karena disampaikan oleh sahabat Ansor tadi itu, ketika dia mau meninggal didatangi teman-temannya atau sahabat-sahabatnya, lalu sahabat Ansor itu mengatakan, aku ingin menyampaikan hadis kepada kalian, tidak ada tujuan lain kecuali berharap pahala dari Allah. Terus hadisnya disebutkan panjang tadi itu. Jadi intinya bahwa jalan kaki lebih baik daripada naik kendaraan. Nah, apakah ada gambaran kayak mendekati hitungan matematis kalau naik kendaraan kayak apa? Tidak ada. Hanya langsung jalan kaki lebih baik dibandingkan dengan naik kendaraan. Difahami oleh ulama, naik kendaraan tetap lebih baik daripada jalan kaki terlambat. Gitu ya. Jadi misalnya begini, wah ini sudah azan. Setelah azan itu nunggunya 10 menit, rumah saya cukup jauh, kalau saya jalan itu 20 menit. Kalau saya jalan menjumpai tengah-tengah pemahaman itu. Tapi kalau saya naik kendaraan motor cepat gitu ya, lebih utama mana? Gitu. Dari pemahaman saja, dari rangkaian semua hadis lebih utama naik kendaraan dibandingkan dengan jalan kaki tapi terlambat. Kenapa? Karena kalau tidak terlambat, di soft pertama itu keutamaannya sangat besar. Yang kedua, menjumpai takbiratul ihram imam itu keutamaannya juga sangat besar. Nah, dari keutamaan itu
akhirnya difahami bahwa yang langsung kaitannya dengan sholatnya itu lebih utama daripada keutamaan-keutamaan yang mengikuti sholatnya itu sendiri. Nah, jadi itu wallahu a'lam gitu. Mungkin itu, dan sudah masuk waktu isya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.